سوف يعلمون أننا نحن المسلمون قادمون نرفع الرايات سوف يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Saudara sekalian rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kembali kita bersyukur Allah Ta'ala masih melimpahkan kita sebaik-baiknya nikmat, yaitu nikmatul iman wal islam, nikmat sehat wal afiyah. Mudah-mudahan berbagai nikmat ini pandai kita syukuri, dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang karenanya berhak mendapatkan predikat husnul khatimah. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan bagi manusia pilihan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman, dan semoga kita termasuk umatnya yang dirahmati Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian rahimakumullah, kajian akhir zaman malam hari ini mengambil tema yang agak serem ya. Tetapi tema ini sekalipun terdengar seram, tetapi dialah tema yang pada hakikatnya kita alami selama ini. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 15 abad yang lalu telah menjelaskan kepada para sahabat bahwasanya di akhir zaman akan datang satu kondisi di mana fitnah itu begitu banyak sehingga digambarkan bahwa dunia menjadi kaqita'il lailil muslim, menjadi seperti sepotong malam yang gelap gulita. Dan bila era itu sudah datang, ternyata kegelapan yang kita alami, fitnah yang kita alami tidak semakin berkurang, tetapi dia akan semakin meningkat ya. Dan peningkatan itu akan mencapai titik di mana awalnya kita mengalami fitnah-fitnah yang bersifat maknawiyah. Maknawiyah itu artinya intangible ya, tidak dirasakan secara fisik, tetapi dia berupa kepungan nilai-nilai kebatilan yang semakin hari semakin masif ya. Yang lagi ngetren sekarang istilahnya TSM ya, terstruktur, sistematis, dan masif gitu, ya. Fitnahnya itu terstruktur, sistematis, dan masif, mengeroyok kita, mengepung kita. Itu sifatnya masih maknawiyah. Tetapi pada titik tertentu Allah Ta'ala akan mendatangkan fitnah yang bahkan bersifat hissiyah. Hissiyah itu artinya physical ya. Jadi kalau gelapnya tadi sifatnya maknawi, nanti gelapnya sifatnya physical. Benar-benar kita akan masuk dalam kegelapan. Dan kegelapan itulah yang kemudian muncul dalam bentuk tanda besar pertama kiamat, yaitu ad-dukhan ya, kabut asap menyelimuti planet kita selama 40 hari 40 malam. Tapi bagi orang beriman, ketika dukhan terjadi, di balik kesulitan-kesulitan yang kita akan alami, sesungguhnya berlakulah ayat inna ma'al usri yusran. Inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Karena itulah titik terakhir posisi ya, sistem kebatilan ini ya, bisa menyombongkan dirinya ya. Dan selanjutnya adalah giliran Allah Ta'ala mengizinkan kembali kita orang-orang beriman ini ya, memegang tampuk kepemimpinan di muka bumi ini, insyaallah Ta'ala ya. Kita mulai dengan slide pertama. Umat Islam sedang mengalami babak paling kelam di dalam perjalanan sejarahnya. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji umat Islam dengan kekalahan, sedangkan kaum kafir, khususnya al-Yahud wan Nasara, kaum Yahudi dan Nasrani, diizinkan Allah memimpin dunia.
Dan seperti yang pernah kita bahas di majelis ini, Nabi Muhammad SAW telah meringkas perjalanan sejarah umat Islam sejak dari awal beliau diutus sampai berakhirnya umur umat Islam, yang kesimpulannya ternyata jumlah babak, jumlah periode, jumlah fase yang akan dialami umat Islam sepanjang sejarahnya hanya ada 5 babak, ya. Dan kita yang hidup di era modern sekarang ini sudah berada di babak keberapa? Babak keempat, ya. Bayangkan jumlah babak cuma 5, kita sudah di babak keempat, ya. Karenanya benarlah firman Allah Ta'ala, la'alla as-sa'ata takunu qaribah. Boleh jadi kiamat sudah dekat, ya. Akhir sudah semakin dekat, ya. Dan saudaraku rahimakumullah, uniknya hadis ini membicarakan pergantian periode kepada periode berikutnya, dikaitkan dengan pergantian karakteristik atau kondisi kepemimpinan. Dan ternyata babak keempat yang sedang kita jalani sekarang disebut oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai babak mulkan jabariyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka, mengabaikan kehendak Allah dan Rasulnya. Dan kalau Anda pelajari baik-baik, penyebutan babak keempat ini merupakan sebutan yang paling buruk bagi semua babak-babak lainnya dibandingkan babak-babak lainnya, ya. Dan babak keempat ini belum terlalu lama kita masuki, yaitu pada tahun 1342 Hijriah. Itu tahun berakhirnya babak ketiga dan masuknya kita ke babak keempat, seiring dengan tahun 1924 Masehi, ya. Kalau pakai hitungan Hijriah, sekitar sudah 98 tahun kita, ya, menikmati tanda kutip era mulkan jabriyah ini. Kalau menggunakan hitungan Masehi, kita telah mengalami 95 tahun, ya, babak mulkan jabriyah ini, ya. Belum ada 100 tahun. Tetapi saya yakin semua yang duduk di sini tidak ada yang lahir sebelum 1342 Hijriah. Tidak ada yang lahir sebelum 1924 Masehi. Artinya apa? Tidak ada di antara kita yang duduk di majelis ini hari ini, malam ini, pernah merasakan babak ketiga, iya toh? Ya, ada yang mau bantah? Kalau mau bantah mungkin udah keriput banget, ya. Ya. Jadi artinya apa? Semua kita yang duduk di sini adalah produk babak keempat. Kita ini semua orang-orang yang nggak pernah merasakan kepuasan dengan kepemimpinan yang hadir. Nggak pernah kita merasakan kepuasan, dan itu wajar. Kenapa? Nabi bilang ini babak mulkan jabriyah. Jadi jangan bermimpi di babak ini bisa merasakan kenikmatan kepemimpinan. Nggak ada. Kalau mau bicara lebih tandas lagi, di babak keempat ini we are a leaderless ummah. Kita ini umat yang nggak punya pemimpin, ya. Jadi saudaraku rahimakumullah, begitu kita memasuki babak keempat, meninggalkan babak ketiga, Allah Ta'ala memberlakukan sebuah sunnatullah, sebuah hukum Allah yang berlaku di alam fana dunia ini, yang bernama sunnatut tadawul. Sunnatut tadawul. Allah Ta'ala berfirman, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kejayaan dan keruntuhan, masa kemenangan dan kekalahan kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi kembali kepada skema 5 babak 5 periode ini, garis putus-putus putih ini adalah realitas perjalanan umat Islam. Garis merah ini adalah garis batas kejayaan. Kapan umat Islam berada di atas garis merah, berarti umat Islam sedang berjaya, sedang berada pada posisi menang. Kapan umat Islam berada di bawah garis merah, berarti sedang dalam posisi kalah, sedang dalam posisi keruntuhan, ya. Dan kalau kita lihat 5 babak ini, lebih banyak babak kita di atas garis merah atau di bawah garis merah? Di atas garis merah. Berapa babak kita di atas garis merah? Hah? Nggak teliti, bukan 4, 3,5 babak kita di atas garis merah, ya.
Babak pertama kita setengah di atas garis merah, setengah di bawah garis merah. Kan Nabi memimpin umat ini 23 tahun dengan komposisi 13 tahun di Mekah berjuang, 10 tahun di Madinah berjuang. 13 tahun berjuang di Mekah, Nabi dan para sahabat itu merupakan komponen masyarakat Mekah yang minoritas, tertindas, terbatas ruang geraknya. Setiap hari para sahabat mengalami kriminalisasi, marginalisasi, penganiayaan, pengusiran dari rumah, penyiksaan di tengah padang pasir, bahkan pembunuhan, ya kan? Mirip seperti kita sekarang. Yang membedakan apa? Skalanya. Dulu skalanya skala Mekah, paling jauh skala Jazirah Arab. Tapi hari ini skalanya skala apa? Skala apa? Skala dunia, mundial, global. Ya. Jadi mirip sekali kondisi kita dengan kondisi Nabi dulu. Kalau kita cinta dunia, takut menghadapi kematian, lalu bedanya kita sama orang-orang yang mimpin dunia sekarang apa? Iya kan? Kagak ada bedanya. Mereka cinta dunia betul, materialis, sekularis. Mereka kagak doyan mati betul, mereka kagak doyan mati dan takut mati betul. Ya kalau sampai kita sama mereka jadi sama, padahal kita ngaku beriman dia kafir, ya siapa yang salah nih? Ya tentu yang salah kita. Seorang Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, imannya begini, akhlaknya begini, semangat berjihadnya begini, ibadahnya masya Allah. Tapi Allah juga memberikan dia rezeki yang lapang. Dia saudagar yang sukses. Tapi tolong lihat filosofinya Abu Bakar Siddiq itu apa? Ij'alid dunya fi aidikum wa la taj'alid dunya fi qulubikum. Jadikan dunia sebatas dalam genggaman tanganmu, jangan biarkan sampai dunia masuk ke dalam hatimu. Jadi di hati Abu Bakar, di hati para sahabat yang ada apa? Akhirat, yang ada tuh Allah, bukan yang lain. Gitu. Kalau kita kan enggak, dunia yang ada di hati kita. Gimana caranya bisa menang nih gitu? Udah tahu kemenangan di tangan Allah, udah tahu jadwal kemenangan di tangan Allah, kekalahan di tangan Allah. Gitu. Tugas kita bukan memaksakan kemenangan, tugas kita adalah konsisten, istiqomah, itu tugas kita. Dengan istiqomah kita menang, alhamdulillah. Dengan istiqomah kita kalah, alhamdulillah. Duniawi ya, duniawi. Karena hakikat kemenangan adalah mati dalam istiqomah, itu hakikat kemenangan. Begitu juga dengan takut mati. Masa sih orang mukmin takut mati? Bahkan orang mukmin kan yakin kematian itu satu keniscayaan, ya enggak? Kita kan yakin kematian itu pasti datang. Ayatnya udah bertaburan di dalam Al-Quran. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa, berjiwa pasti merasakan kematian itu udah pasti. Berarti kita bukan takut mati, kita ini sibuk memikirkan bagaimana mati yang mendatangkan husnul khatimah, kan begitu? Itu yang kita pikirkan. Kita bukan mengelak dari kematian, tetapi kita berusaha untuk membangun kehidupan yang menyebabkan kalau kita mati, matinya husnul khatimah. Bahkan sebagian kecil dari umat Islam nggak sekedar husnul khatimah, maunya mati syahid. Tahu mati syahid? Mati di medan peperangan lawan musuh-musuh Allah dan terbunuh. Dan kenapa umat Islam tertentu doyan mati syahid? Karena Nabi sudah bilang, orang mati syahid di medan peperangan oleh musuh-musuh Allah itu kayak dicubit, digigit semut, kayak digigit semut. Dan ketika ruhnya datang ke Allah, ditanya, mau apa kamu? Dia jawabnya apa? Kembalikan aku ke dunia lagi, Allah. Biar aku berperang lagi lawan musuh-musuh engkau, kemudian aku terbunuh lagi. Hidupkan lagi aku berperang lagi, terbunuh oleh musuh-musuh engkau, hidupkan lagi. Masya Allah. Saking mulianya mati syahid itu. Dan kalau umat Islam sudah doyan mati syahid, ya kan? Itu orang kafir tuh udah mulai udah deh. Orang kafir nggak berani lagi dia ngelihat kita. Jangankan godain kita, ya kan? Ngelihat kita aja nggak berani. Khalid bin Walid radhiyallahu an itu dijuluki apa sama Nabi? Saifullah al-Maslul, pedang Allah yang terhunus, ya. Sehingga dengan julukan itu jadi doa yang dikabulkan sama Allah. Dimana kalau Khalid bin Walid mimpin peperangan, nggak ada kamus kalah, kamusnya menang terus, ya. Suatu ketika Khalid bin Walid mimpin pasukan Islam yang jumlahnya jauh lebih sedikit dari pasukan Romawi musuh, tetapi berangkat dengan PD ini pasukan Islam ini, padahal jumlahnya jauh lebih kecil dari jumlah pasukan Romawi. Di perjalanan Khalid bin Walid mengeluarkan satu kalimat yang luar biasa pengaruhnya. Dia bilang, ji'tu bi unasin yuhibbunal mauta kama tuhibbunal hayah. Hai orang-orang Romawi, aku datang dengan sekumpulan manusia yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan.
ucapannya ini sampai ke telinga seorang tentara Romawi. Tentara Romawi itu langsung lari ketemu sama jenderalnya, pemimpin tertingginya, dilaporkan ucapan itu kepada si jenderal. Si jenderal langsung gemetaran. Bagaimana kita bisa menang lawan pasukan yang cari mati sedangkan kita cari hidup, katanya. Dan Anda tahu, Khalid bin Walid yang sudah sekian banyak ikut peperangan, matinya di mana? Di atas tempat tidur. Matinya di atas tempat tidur. Makanya di atas tempat tidur menjelang wafat dia mengucapkan kalimat yang lagi-lagi berpengaruh besar. Dia bilang apa? Mana matil jubana. Semoga para pengecut itu nggak pernah bisa tidur nyenyak, katanya. Karena para pengecut tuh orang-orang yang nggak mau pergi ke medan jihad, yang doyannya di rumah aja, tidur aja. Tapi lihat nih, panglima perang udah ikut berbagai peperangan, matinya di atas tempat tidur. Kematian bisa datang kapan aja dan bagaimanapun ya bentuknya. Dan Anda tahu, Khalid bin Walid ketika jasad mulianya dimandikan, ditemukan ada 80 bekas luka pedang, luka tombak, luka panah. Matinya di atas tempat tidur. Masya Allah. Ya. Jadi nggak pantas. Kita ini terjangkiti al-wahan tuh nggak pantas, Pak. Ya. Dan kalau kita biarkan kita pantas menjadi orang-orang yang kena penyakit wahan, ya pantas musuh-musuh Allah terus-menerus tidak punya rasa takut kepada kita. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah babak di mana umat Islam mengalami fitnah-fitnah, ujian-ujian yang kian memuncak. Sampai keluarnya puncak fitnah, yaitu fitnah sepanjang zaman, fitnah Al-Masihud Dajjal. Dan memang Dajjal adalah fitnah paling dahsyat sepanjang sejarah Bani Adam. Nabi bersabda, "Hai manusia, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah lebih dahsyat dari fitnah Dajjal. Dan sungguh Allah tidak mengutus seorang nabi pun melainkan nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing mengenai Dajjal. Sedangkan aku nabi terakhir, kalian umat terakhir. Berarti tidak bisa dipungkiri lagi Dajjal akan muncul di tengah-tengah kalian." Jadi semua nabi sudah peringatkan soal Dajjal, semua nabi sudah meninggal, sampai nabi kita sudah meninggal, Dajjal belum keluar. Berarti Dajjal akan keluar di tengah umat Muhammad SAW yang hidup tanpa Nabi Muhammad SAW, dan kita memenuhi kriteria itu. Soal Dajjalnya muncul di era kita kah, anak kita kah? Wallahu a'lam bishawab. Ya. Nah, sedangkan dalam hadis yang lain lagi Nabi bersabda, sungguh fitnah sebagian kalian lebih kutakuti dari fitnahnya Dajjal, dan tidaklah seseorang selamat dari rangkaian fitnah itu melainkan dia pasti selamat pula dari fitnah berikutnya. Dan tidak ada fitnah yang dibuat sejak adanya dunia ini, kecil maupun besar fitnah itu, melainkan untuk menjemput datangnya fitnah Dajjal. Dari hadis ini apa yang bisa kita simpulkan? Yang bisa kita simpulkan, kalau memang benar kita sekarang sudah berada di era badai fitnah, berarti fitnah ini nggak akan menurun, Pak, kualitasnya. Kualitasnya nggak akan turun, kuantitasnya nggak akan turun. Makin berat, Pak. Jadi jangan bermimpi untuk mengatakan bahwa, waduh kayaknya kondisi nggak makin baik nih, gimana ya? Memang bakal makin buruk. Saya bukan menakut-nakuti, cuma memang begitulah kira-kira makna dari hadis ini. Bahwa fitnah yang sekarang bisa kita hadapi, niscaya kita bisa menghadapi yang berikutnya. Bisa berikutnya, bisa menghadapi berikutnya. Sampai Dajjal kita bisa hadapi. Jadi kayak gunung gitu loh. Kita mau menaklukkan puncak gunung. Nama gunungnya Gunung Dajjal. Gitu. Baru di level lereng, udah pegel gitu kan. Pulang aja deh. Ya udah kalah dia. Level lereng berhasil, level tengah ya kan. Capek, pulang aja, kalah dia. Udah sampai di atas ya kan. Udah tinggal dikit lagi. Ya kan? Jatuh dia. Tergelincir dia, kalah dia. Tapi kalau yang sampai ke atas aman sudah. Ya. Tapi kalau orang baru di level lereng ketemu Dajjal nanti udah pasti deh, udah registrasi langsung jadi pengikut Dajjal. Gitu. Ya. Nah, sekalipun oknum Dajjal belum keluar, namun umat Islam di dalam sistem kafir syirik dunia modern dewasa ini harus menghadapi fitnah yang kata Nabi Muhammad SAW lebih ditakuti menimpa umat Islam daripada fitnah Dajjal. Jadi suatu ketika Abu Dzar Al-Ghifari berjalan gandengan tangan bersama Rasul menuju ke rumah Rasul. Tiba-tiba Nabi mengatakan, "Ghairud dajjalu akhwafu ala ummati minad dajjal." Ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku. Kaget Abu Dzar mendengar ini. Karena Abu Dzar tahu hadis bahwa Dajjal itu fitnah yang paling dahsyat. Tahu-tahu Nabi bilang, "Ada selain Dajjal yang lebih kutakuti menimpa umatku." Langsung dia bertanya, ya, karena aku khawatir Nabi keburu masuk ke rumahnya, aku pun bertanya, "Ya Rasulullah, sesuatu yang lebih engkau takuti menimpa umatmu selain Dajjal itu apa?" Kata Nabi, "Al-a'immatu al-mudillin," para imam-imam yang menyesatkan. Tafsirannya ada dua.
Pertama, tafsirannya para penguasa yang tidak memimpin dengan petunjuk Allah dan petunjuk Rasul, satu. Dan kedua, para ulama su. Ya, ulama su itu lawannya ulama khair. Ulama khair itu ulama yang baik, ulama yang takutnya hanya kepada Allah dan antara ilmu dan amalnya kelop. Kalau ulama su itu ulama yang takutnya kepada selain Allah. Dan biasanya takutnya kepada tafsiran imam-imam menyesatkan yang pertama tadi. Dan antara ilmu dan amalnya nggak kelop. Pertanyaan, kita sekarang hidup di era tafsiran pertama atau tafsiran kedua yang ada? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua-duanya hadir. Makanya kalau Anda merasakan fitnah tuh berat sekarang, memang iya berat. Apalagi dua-duanya, mereka ini dua-duanya ya, mereka mengambil posisi berpihak, loyal dan mendukung sistem Dajjal ini. Sistem dunia sekarang ini mereka dukung gitu. Dan mereka menentang sistem Allah. Makanya siapapun yang mulai teriak-teriak sistem iman, sistem tauhid lagi gitu kan, oh udah dihantam. Ya kan? Dihantam sama mereka. Dan kondisi yang dimaksud sangat sesuai dengan sebutan babak keempat perjalanan sejarah umat Islam yang Nabi katakan dalam hadis periodisasi, yaitu mulkan jabariyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka ya. Inilah sistem Dajjal. Welcome to sistem Dajjal ya, Anda sudah hidup di dalam sistem Dajjal. Nah, saudaraku rahimakumullah, di antara contoh al-a'imma al-mudillin disebutkan oleh Nabi 15 abad yang lalu. Kata Nabi, apa kalian telah mendengar bahwa sepeninggalku nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang barang siapa memasuki mereka, maksudnya memasuki mereka itu dekat-dekat sama mereka ya. Dua, membenarkan kedustaan mereka. Tiga, menolong kezaliman mereka ya. Dia akan kena 3 akibat. Akibat pertama, laisa minni, dia bukan golonganku, nggak diaku sama Nabi sebagai golongan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, wa anna laisa minhu, dan aku bukan lastu minhu, aku bukan golongan dia. Nabi nggak mau dianggap sebagai segolongan dengan dia. Dan yang ketiga, dia tidak akan mendatangi telagaku. Jadi di hari berbangkit nanti Nabi akan berdiri di samping sebuah telaga yang ada airnya, air minum, dan Nabi akan bagikan kepada setiap umatnya muslim ya kan, satu gelas. Barang siapa berhak menerima air telaga itu, minum dari air telaga itu, dia tidak akan haus selama-lamanya. Nah, ini orang-orang ini karena mendukung pemimpin seperti itu, kebohongannya didukung, kezalimannya ditolong ya kan, dan dekat-dekat sama mereka, doyan dekat-dekat sama mereka gitu ya. Nah, niscaya nggak berhak mendekati telaganya Nabi SAW, apalagi dapat airnya, dekat aja nggak boleh. Sebaliknya kata Nabi, barang siapa ya yang tidak memasuki mereka, nggak mau dekat-dekat, jaga jarak ya kan. Terus kedua, tidak membantu kezaliman mereka, tidak membenarkan kedustaan mereka, fahuwa minni, dia bagian dari aku, wa ana minhu, dan aku bagian dari dia, dan dia berhak mendekati telagaku. Baik, saudaraku rahimakumullah, jadi era mulkan jabriyatan ini, di mana sistem Dajjal bentukan kaum kafir Yahudi Nasrani sedang menguasai dunia, didukung oleh para a'imah mudillin ini, telah melahirkan peradaban penuh dosa sehingga memurtadkan banyak umat Islam. Era badai fitnah yang menyebabkan dunia menjadi seperti sepotong malam gelap gulita berawal dari kegelapan yang bersifat maknawi yang akan bertambah pekat sampai titik di mana Allah Ta'ala mentakdirkan datangnya kegelapan fisik ya. Dan dunia akan benar-benar menjadi gelap secara fisik karena diselimuti oleh kabut asap ad-dukhan. Allah menyebut dukhan sebagai azabun alim, azab yang pedih. Dukhan menandai awal mula hadirnya 10 tanda besar. Ya, jadi kalau Anda merasakan sekarang sudah berat, nanti lebih berat lagi, karena kita bahkan akan menghadapi fitnah-fitnah kegelapan yang sifatnya fisikal, bukan hanya maknawi seperti sekarang. Sekarang ini maknawi, kita dikepung sama ya apa namanya nilai-nilai yang batil yang makin mengepung kita. Tapi kalau nanti benar-benar kita dikepung dengan kabut asap, alhamdulillahnya kabut asap itu azab yang pedih khususnya bagi kaum kafir dan munafikin, karena kata Nabi dalam hadisnya, bagi orang beriman yang kena dukhan paling jauh dia mengalami zukmah ya, pilek atau flu. Tapi kalau orang kafir dan orang munafik akan membengkak tubuhnya sampai keluar aneka cairan dari lubang-lubang tubuhnya, lubang hidungnya, lubang telinganya, lubang duburnya
Nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kalau memang kita umurnya sampai ke era dukhan itu, paling jauh kita mengalami zukmah saja, ya, supaya kita tetap bisa hidup dan kita bisa ikut nantinya menyambut kedatangan pemimpin kita Al-Mahdi dan diizinkan berbaiat kepadanya. Demikianlah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan malam hari ini menjadi ilmu bermanfaat untuk kita semua, dan intinya kita harus waspada karena dunia ini benar-benar sedang dalam kondisi yang sangat gelap gulita, bahkan sudah menjelang datangnya ad-dukhan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim tasliman walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن المسلمون قادمون